Channel, kembali lagi bersama saya Chandra Galang. Di sini saya akan melanjutkan proyek dari pembuatan skuter untuk praktikum proses manufaktur di tahun 2020. Ya, di sini saya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke CV pembuatan skuter yang kedua. Karena untuk CV1 kemarin kita udah selesai, komponen pun sudah saya bawa, tinggal di assembly dengan komponen lainnya yang akan dibuat di CV2 ini. Untuk kemarin karena mungkin hari terlalu sore juga, jadi tidak bisa melanjutkan pembuatan. Semoga aja untuk hari ini bisa cepat gitu pembuatannya. Ya, segitu aja mungkin. Kita lanjut ke ketika saya sudah nyampe ke tempatnya nanti. Ikuti saya terus. Oke guys, jadi untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu sudah dibeli oleh saya. Untuk bahan-bahannya itu ada apa aja, Om? Pertama ada plat ya. Untuk plat itu seperti ini, dengan ketebalan yang kita gunakan tidak jadi ketebalan 3 mili, melainkan ketebalannya itu yang digunakan 5 mili ya. Oh, ini 6 mili. Ya, tebal banget. Yang kedua ada pipa besi. Pipa besinya itu untuk bagian stang sama penyangganya, layar stangnya. Sama ada pipa. Ya mungkin itu aja buat bahan-bahannya. Selebihnya mungkin nanti bakal bikin menggunakan plat dan juga pipa. Ikuti saya terus. Oke, di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya 3 komponen dari skuter sederhana telah selesai dibuat, yaitu diantaranya ada as segitiga, ada penyambung, dan juga silinder tegaknya. Setelah 3 komponen tersebut jadi, maka 3 komponen ini akan dijadikan patokan untuk membuat komponen lainnya. Karena 3 komponen ini merupakan komponen inti, melainkan komponen yang dijadikan patokan sehingga nanti komponen lainnya seperti silinder miring itu mengikuti ukuran dari ketiga komponen ini. Seperti sebelumnya telah saya jelaskan bahwasanya kita telah menyiapkan beberapa bahan. Di antaranya ada yang pertama itu ada plat dengan ketebalan 6 mili. Di planning awal kita akan menggunakan plat dengan ketebalan 3 mili. Namun ketika akan dikerjakan diperkirakan dengan ketebalan plat 3 mili itu tidak akan mampu menopang berat badan dari user dari skuter ini. Maka dari itu di sini kita melakukan perubahan yang semulanya menggunakan plat 3 mili menjadi plat 6 mili. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih kuatnya dari skuter sederhana ini. Namun efeknya skuter sederhana ini pasti akan sangatlah berat. But it's okay, yang penting bisa tahan lama. Setelah semua bahan didapat, baik itu plat 6 mili, terus juga besi yang biasa digunakan sasis motor, dan juga besi pipa yang berukuran cukup besar, maka dilanjut pada proses pengukuran. Proses pengukuran ini dilakukan secara sekaligus, yaitu diperuntukkan untuk seluruh komponen, baik base, dudukan roda, dan lain sebagainya.
Proses pengukuran ditandainya alat atau bahan yang akan digunakan untuk pembuatan skuter sederhana mengikuti gambar dan desainan awal yang telah kita perbuat sebelumnya. Namun perlu diingat karena berbagai faktor terdapat beberapa perubahan dalam ukuran desain yang semula kita buat sedikit berbeda, terutama pada bagian dudukan roda depan. Karena mengingat roda depan yang kita gunakan berukuran lebih kecil dari prediksi yang kita perkirakan di awal pendesain dari kita. Setelah semua bahan ditandai dan diukur, maka kita masuk ke dalam proses pemotongan. Karena bahan yang kita gunakan cukup tebal, yakni plat setebal 6 mili, proses pemotongan tidak menggunakan mesin gerinda ataupun mesin potong. Hal tersebut dikarenakan jika menggunakan mesin gerinda dan potong, tentunya dengan gerinda dan potong manual itu akan sangat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu di sini kita menggunakan mesin blender, dia biasa disebut oleh orang-orang itu mesin blender. Saya tidak tahu kenapa namanya blender. Yang jelas itu merupakan alat yang biasa digunakan untuk las. Biasanya disebut dengan las babet atau las karbit. Setelah semua berhasil dipotong, maka kita masuk ke dalam pengeboran beberapa lubang. Pengeboran ini dilakukan di awal bertujuan untuk sekaligus mendapatkan ukuran yang presisi dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Adapun pengeboran ini dilakukan dengan bor duduk dikarenakan ya tadi itu, karena bahan yang kita gunakan itu cukup tebal. Jika menggunakan bor tangan tentunya akan lumayan menguras tenaga. Untuk bor duduk tersebut secara keris seperti itu dilihatkan. Oke. Namun tidak semua pemotongan menggunakan blender, melainkan terdapat beberapa pemotongan yang menggunakan gerinda tangan. Seperti yang dilakukan pada pipa ini, di sini kita menggunakan pemotongan dengan menggunakan gerinda tangan. Perlu kalian ketahui dalam pengelasan karbit, diantaranya itu terdapat beberapa tabung. Yang pertama itu ada tabung oksigen atau biasa kita sebut dengan tabung oksigen. Yang kedua itu ada tabung gas sebagai pemantik apinya, dan yang ketiga itu ada tabung yang berisikan, saya kurang tahu namanya saja, di sini saya lupa. Ya itulah, bisa dicari di referensinya. Yang intinya ada 3 tabung, diantaranya itu tabung oksigen dan tabung gas, dan satu lagi tabung mungkin karbit atau apa itu saya kurang tahu. Yang mana alat ini bisa digunakan sebagai untuk membantu pengelasan, untuk pengecoran, baik itu material metal maupun pancuran, dan juga tadi untuk pemotongan. Hanya saja untuk pemotongan itu digunakan gas berupa gas LPG dan juga oksigen saja, sehingga tidak ada pengelasan. Untuk bentukan alatnya seperti ini. Di situ ada pengaturannya seberapa banyak campuran dari oksigen dan juga tabung gas. Setelah dilakukan pemotongan menggunakan blender, maka permukaan dari bekas dari pemotongan tidaklah rata dan sempurna. Maka dari itu kita ratakan kembali menggunakan mesin gerinda tangan. Namun berbeda untuk gerinda tangan ini, diantaranya pertama itu di mata gerindanya. Untuk gerinda untuk penghalusan itu lebih tebal, berbeda dengan untuk pemotongan. Jika pemotongan itu tadi seperti yang saya tunjukkan itu lebih tipis. Kalau ini ada seratnya. Jadi di sini terdapat 2 mata gerinda yang digunakan. Yang pertama ini untuk pemotongan karena lebih tipis dan juga tentunya lebih tajam, dan di dalam itu terdapat serat. Sedangkan yang satu yang digunakan untuk menghaluskan itu merupakan seperti amplas bahannya. Di sini dengan ketebalan berapa mili digunakan untuk menghaluskan. Oke, kita lanjut ke proses penghalusan dari bekas dari pemotongan menggunakan blender tadi.
Setelah dihaluskan menggunakan grinder tangan, maka hasilnya seperti ini. Lebih baik dibanding sebelum dihaluskan, sehingga didapatkan permukaan yang lebih rata dan juga lebih sempurna. Walaupun tidak sesempurna dengan menggunakan mesin potong yang seharusnya. Baik, untuk hari ketujuh mungkin segitu dulu, baru sampai dengan proses pengukuran, pemotongan, dan juga beberapa pengeboran. Kita lanjut ke hari berikutnya. Di hari berikutnya kita telah memasuki hari yang kedua di tempat pembuatan yang kedua ini. Di sini telah didapat beberapa komponen yang telah jadi setelah berhasil dipotong dan diukur. Maka dari itu kita dapat melakukan beberapa perakitan dengan 3 komponen sebelumnya. Dan di sini kita lanjutkan dengan proses pembuatan komponen lainnya. Di antaranya seperti yang terlihat, kita sedang membuat komponen pencekam dari stang. Maka dari itu kita menggunakan sebuah pipa besi sebagai cetakannya atau sebagai patokan dari ukuran seberapa besar lubang dari yang harus dicekam oleh pencekam ini, seperti yang ditampilkan. Setelah selesai dibuat dan disesuaikan dengan ukuran dari stangnya, maka dari itu kita dapat melakukan pengelasan dengan layar stang. Dari beberapa komponen yang sudah dibuat, maka dapat kita lakukan perakitan untuk mempermudah setup dari perakitan skuter sederhana ini. Karena bagian tersulit itu yaitu menentukan seberapa panjang dari silinder miring pada komponen skuter sederhana ini. Maka dari itu untuk bagian bawah, baik itu base dan sekitarnya, dan juga untuk bagian stang yaitu as segitiga dan sekitarnya itu sudah dirakit terlebih dahulu. Maka dari itu sisanya untuk silinder tegak itu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan oleh skuter sederhana ini. Jika dirasa sudah pasti, maka kita dapat memasuki proses pengelasan. Proses pengelasan ini dilakukan melingkar karena yang dilas itu merupakan as segitiga dengan dudukan roda depan yang merupakan sebuah komponen yang penting dan menopang beban. Maka pengelasan dilakukan melingkar secara full pada komponen tersebut. Adapun las yang digunakan dalam pengelasan ini yaitu menggunakan las listrik. Penggunaan las listrik itu dimaksudkan untuk mendapatkan hasil las yang cukup kuat. Karena menurut saya sendiri untuk pengelasan las listrik ini lebih kuat dibandingkan dengan las karbit tadi.
Namun perlu diketahui bahwasanya las listrik itu merupakan level 2 dari pengelasan. Karena masih terdapat beberapa pengelasan lebih kuat dibanding las listrik, yaitu diantaranya ada yang pertama, yang paling kuat itu ada las argon. Hanya saja untuk las argon ini biayanya cukup mahal teman-teman. Itu hitungannya sentimeter per senti sekian rupiah gitu. Di bawahnya lagi as argon itu ada las stick kalau tidak salah, itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelas beberapa komponennya. Namun tergantung juga komponen apa yang dilas. Dan di bawahnya itu baru adalah las listrik. Las listrik ini yang saya gunakan sekarang menggunakan listrik, dan seperti yang terlihat menggunakan apa ya itu ya, saya kurang tahu namanya. Dan yang terakhir barulah ada las karbit. Las karbit itu menggunakan tadi api dengan gas LPG dan oksigen dan juga karbitnya. Dari situ barulah jenis-jenis las yang terdapat yang saya ketahui. Setelah komponen dilas, beberapa komponen dapat kita rakit untuk mempermudah pembuatan dari skuter sederhana ini. Di hari yang ke-8 ini merupakan hari kedua di pembuatan tempat yang kedua. Di sini kita telah jadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian depan. Untuk hari selanjutnya mungkin akan dilanjut ke penyambungan menggunakan silinder miring dari skuter sederhana ini. Mungkin segitu aja untuk hari kedua, kita lanjut ke hari berikutnya. Oke, baik. Sekarang kita memasuki hari ke-10 dari pembuatan skuter sederhana ini untuk merealisasikan praktikum proses manufaktur 2020. Dan sekarang merupakan hari keempat untuk pembuatan skuter sederhana ini di tempat kedua ini. Di hari keempat ini kita telah memasuki tahap akhir, yaitu proses perakitan dan pengelasan untuk komponen silinder miring. Merupakan komponen paling terakhir yang kita rakit karena silinder miring ini mengikuti hasil dari skuter sederhana ini. Setelah kita dapati ukuran yang sesuai dan kemiringan yang sesuai, maka dapat kita lakukan pengelasan secara sedikit terlebih dahulu untuk penitikan, yaitu setelah itu barulah kita ukur kembali pada badan skuter. Dan setelah dirasa sudah sesuai dan didapati ukuran dan kemiringan yang sesuai, maka dapat kita lakukan las secara melingkar pada silinder miring ini. Seperti sebelumnya, pengelasan ini menggunakan pengelasan las listrik. Oke, setelah didapati kemiringan sesuai, barulah kita las bagian silinder miring ke badan dari skuter ini atau bagian base-nya. Seperti tadi, pertama kita titiki terlebih dahulu, yaitu untuk mendapatkan setup yang sesuai, sehingga jika ada kesalahan untuk melepasnya itu tidak terlalu sulit. Setelah didapati kemiringan dan penempatan yang sesuai, maka bagian penyangga dari silinder miring tersebut kita lepas kembali dan barulah kita las melingkar menggunakan las listrik tersebut.
Oke, baik, setelah semua komponen dapat dilas dengan baik dan sesuai, didapati ukuran sesuai, maka kita memasuki tahap perakitan, yang mana merupakan tahap akhir dari proses pembuatan skuter di tempat pembuatan yang kedua ini. Setelah perakitan selesai, ternyata kita mendapati sebuah masalah di akhir, yaitu hasil dari skuter sederhana ini terdapat sedikit kegoyangan pada bagian stang. Hal tersebut dikarenakan pemasangan komstir mungkin, atau mungkin proses pembubutan yang sedikit kurang sesuai. Maka dari itu kita lakukan pembongkaran kembali dan melakukan beberapa las titik guna mengganjal hasil dari komstir, dan juga supaya antara dari as segitiga dengan penyambung dari stang tersebut lebih ngepan atau lebih sedikit toleransinya. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa bisa goyang, mungkin dikarenakan komstir yang terlalu kecil, ataupun mungkin karena dari proses pembubutan yang kurang sesuai. Setelah itu barulah kita rakit kembali ketiga komponen tersebut, yaitu penyambung dan leher stang dan juga segitiga dari skuter sederhana ini. Namun setelah dirakit kembali pun hasilnya untuk stang itu tersebut masih oblak, walaupun sudah sedikit berkurang karena tadi telah dibongkar kembali dan diusahakan semaksimal mungkin. But it's okay, namanya juga kita buat manual, sedikit goyangan masih dalam toleransi dan batas wajar. Lagi pula goyang tersebut tidak akan membuat skuter sederhana ini copot atau apa, hanya sedikit goyang saja. Dan untuk skuter sederhana ini telah selesai dirakit, kita dapat lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses finishing, yaitu pengecatan.
sebelum itu marilah kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dengan pekerjanya. Ikuti kami terus. Buat pengerjaan skuter udah selesai, kita ngobrol-ngobrol dikit sama yang membuatnya. Jadi gimana Om? Udah selesai? Berapa hari kemarin ya? 3 hari ya? Lumayan, bolak-balik juga capek. Ada kendala nggak Om? Ada cuman kekurangan pasti ada. Oh, ngomongin kekurangan pasti ada ya? Ya wajar lah, namanya juga dibuat manual. Paling gitu doang tadi ya, speleng ya. Jadi kurang enaknya ya, oh ya oblak-oblak. Putarnya terlalu gede. Oh benar. Lubang bubut. Jadi akhirnya sama si komsir kurang ngepan. Ada lagi mungkin Om? Udah kelar. Boleh dibawa pulang. Boleh. Tadi. Ya udah mungkin segitu aja buat ngobrol-ngobrol singkatnya. Untuk skuter itu udah jadi. Mari kita lihat. Oke, makasih nih Om. Sama-sama. Buat bantuannya udah dibantuin buat bikin. Mepet lebaran juga ya. Oke, buat skuternya cukup berat. Ini karena menggunakan material yang cukup tebal. Yang tadinya 3 mili kita gunakan 6 mili karena ya mempertimbangkan agar kuat lah. Mungkin langsung aja kita angkat ya. Aduh. Wah, gila, lumayan. Oke, sip. Berat. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari gua, dari saya maksud saya. Maaf. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Untuk kali ini berhubung udah H-3 lebaran, mungkin pembuatannya bakal dilanjut setelah lebaran. Video ini juga tayang setelah lebaran, belum saya sempat edit. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukainya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Oke, sip.